di digital tuh setiap hari belajar. Beda klien, beda cara gitu. Beda industri, beda cara. Bahkan beda tim aja. Beda cara juga. Kita gimana caranya bikin konten itu nggak sekedar lu lihat bagus gitu, tapi juga works gitu buat brand lo. Gue rasa gue bukan orang kreatif yang berpikir out of the box. Gue merasanya seperti itu. Tapi gue merasa gue hanya memikirkan sesuatu yang ngejawab kebutuhan klien, udah gitu. Namanya bisnis kan kita bekerja berdasarkan berapa billingnya gitu kan. Jangan sampai lo salah. Buat yang budget gede lo berpikirnya sederhana, buat budget kecil lo berpikirnya besar. For the sake of mood lo lagi bagusnya di situ. Ya kan orang kreatif gitu ya. Betul. Selama digital berkembang, gue rasa digital agency pun kebutuhannya akan selalu ada. Guys, welcome back. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Dulu waktu gue awal-awal mulai kerja, kalau ngomongin konsumsi media di Indonesia itu 95% mungkin masih dikuasai oleh namanya TV. Waktu itu baru mulai awal-awalnya digital, mungkin sekitar 2-3%. Tapi sekarang mungkin lebih dari 10%, 20% atau mungkin hampir 30% orang lari ke digital media. Dan kita hari ini, gue senang banget karena kita akan ngobrolin detail tentang digital media. Dan please welcome Sarah Hira dari Curve Indonesia. Thank you so much, Sarah. Thank you, Mas Ganda. Welcome to Founder Talks. Thank you. Katanya baru balik dari Jepang loh. Oh iya, biasalah liburan sebelum kerja lagi kan. Jepang gimana sekarang setelah masa resesi di Jepang? Beda gak sih dibanding, lo terakhir kapan ke Jepang? Terakhir gua ke Jepang kayaknya 2020 deh, awal-awal mau ke COVID tuh. Oke, 2019. Iya 2020 awal banget. 2020 awal lu masih sempat ke Jepang? Masih sempat. Wow, nice. Habis itu COVID. Pas banget gue pulang. Iya, terus. Iya, terus ya kalau terakhir ke sana sih makin ya bagus-bagus aja Jepang gitu, karena gue nggak terlalu banyak di kotanya, justru gue main ke Kyoto, gue main ke Osaka. Gue tuh terakhir ke Jepang tuh 2014, jadi selama 10 tahun itu gue tahu tentang Jepang tuh dari sosial media, dari digital gitu, which is kan itu mungkin merepresentasi bagaimana kita mempersepsikan sebuah negara gitu loh, sosial media lewat digital tadi. Dan lu kemudian memang sudah lama berkecimpung di digital media. Gimana lo ngeliat digital media sekarang? Digital media sekarang ya bertumbuh pesat banget ya. Maksudnya awal banget kalau gue inget-inget tuh kan digital mulai ini ya, mungkin orang mulai kayak wah kita bikin sosmed dong segala macam. Itu mungkin kan di pertengahan 2014 ke 2015 ya. Cuman pada saat itu edukasi ke brand tuh masih cukup struggling lah. Maksudnya mereka masih cenderung kayak emang seefektif apa sih gue misalnya berlomba di digital, atau gue misalnya kembangin sosial media gue dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau lihat sekarang bisa dilihat itu semua brand hampir punya sosial media, setidaknya Instagram pasti punya kan, dan Facebook. Tinggal mereka mau sepenetrasinya sejauh mana di TikTok juga kah, YouTube-nya mau diseriusin juga pas segala macam. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, kalau sekarang tumbuh banget dan kayaknya semua brand serius untuk bisa bikin sosial medianya itu sebersaing itu sih. Oke. Gitu. Dan Curve ini adalah Curve Digital Agency. Service-nya tadi adalah lebih ke apa? Kita sebenarnya 360 digital integrated, jadi mulai dari social media management, activation, terus performance marketing, online ads dan lain-lain, kemudian content creation juga, lalu ada juga influencer marketing, karena ya sekarang semuanya pasti ngomongin influencer kan, jadi kita juga mau ngambil di situ sih. Dulu gue zaman kuliah gue inget banget ada satu filsuf terkenal gitu, dia bilang we are the media. Mungkin orang waktu itu kan kalau ngomongin media kan namanya media pasti kayak print, TV, terus ya semua radio gitu ya. Ketika dia ngomong we are the media itu orang maksudnya apa gitu. Tapi dengan konsep sosial media sekarang benar we are the media, karena kita kemudian bisa menjadi media itu sendiri, kita bisa menyampaikan pesan siapapun kita, terlepas dari kita terkenal atau enggak gitu. Nah, tapi kalau lu ngelihat secara landscape-nya bisnis sekarang, berapa persen sebenarnya secara total spending, let's say kalau misalnya klien antara konvensional dan digital?
Untuk menjawab itu sebenarnya pasti tiap brand punya konsentrasi yang beda-beda gitu ya. Jadi gue tidak bisa menyamaratakan gitu ya. Tapi kalau dilihat dari beberapa pengalaman, tetap sebenarnya konvensional itu pastinya lebih tinggi lah, karena secara cost mereka emang barangnya aja tuh udah pasti lebih mahal. Dan durasi, maksudnya interval durasi mereka membuat itu kan tidak sebanyak mereka bikin digital. Digital itu kan kayak stripping sinetron tiap hari ganti gitu. Iya, jadi pasti secara spending mungkin lebih banyak di konvensional gitu ya, tapi secara quantity atau secara intensitas pemutaran kontennya itu digital penuh banget, banyak banget gitu loh. Tinggal sekarang balik lagi. Nah ini menarik sih, maksudnya gini. Dulu awal-awal di 2014 kayaknya ya, struggling banget untuk kita bisa punya harga yang make sense di digital. Oke. Dan sekarang lebih parah lagi. Bentar, struggling ini refer ke mahal kah atau lebih ke apa? Jadi gini, mungkin dulu konvensional kan mungkin klien-klien tuh terbiasa bikin, gue bikin TVC, kualitas videonya dengan harga bombastis. Dengan harga bombastis, kualitasnya mesti yang dakdikduk gitu kan. Sedangkan ketika harapannya referensinya di seperti itu, tapi mau placement di digital, tapi mereka sudah punya pikiran harusnya harganya nggak semahal itu dong. Nah kita kan bekerja keras nih, tim kru dan lain-lain, teman-teman kru dan lain kan bekerja keras, gimana caranya kita bisa menghasilkan the same Ferrari gitu ya, tapi budgetnya nggak kayak gitu. Jadi edukasinya tuh di situ yang the same Ferrari with the budget of Kijang gitu ya. Kijang atau bahkan mungkin Agia gitu. Jadi ya awal-awal tuh ya ada edukasi gitu ya, bahwa quality digital nggak bisa disamain dengan quality yang di TVC dan lain-lain. Makanya ya syukurnya sekarang sudah mulai paham soal itu, dan akhirnya ya teman-teman yang bekerja di belakang layar akhirnya juga tahu nih, gue punya red digital, gue punya red buat TVC. Jadi ya udah akhirnya sekarang lebih baik lah gitu. Berarti lo emang udah lama berkecimpung di digital media. Udah berapa tahun di digital media? Mungkin 10-12 tahun ya, 12 kayaknya tahun. dari 2015. Berarti lo emang dari awal sudah di digital media atau lu sempat berkarir di tempat yang berbeda? Oke, justru gue lahir dari konvensional media, itu TV. Oh, konvensional. Oh, benar. Lu orang lama di TV. Gue dulu orang TV. Wow, majority spending dulu. Oh, zaman jaya-jayanya TV berarti ya? Zaman jaya-jayanya TV. Ya, jadi lu lama berarti di sana? Sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan. Oh, oke. Jadi dulu lebih banyak ngerjain program-program. Lu di bagian apa? Produksi. Wow, dulu gue production assistant. Oke. Dan megang 3 program stripping. Wow. Stripping itu tiap hari. Dan lu 3 program. 3 program. Gila. Iya, tapi it's good karena sekarang pun gue akhirnya berkecimpung di digital yang memang tiap hari juga kan pergerakannya. Jadi gue nggak kaget-kaget banget lah gitu. Jadi selama lu 3 tahun di Trans tadi apa yang lu pelajari? Banyak banget. Yang pertama time management, itu gue belajar banget karena PA itu ngurusin semuanya, mulai dari equipment mau syuting, jadwal, calling artis untuk standby, bahkan kadang di lokasi syuting kita jadi astrada juga dan lain-lain. Jadi time management itu belajar banget. Terus mental, karena hampir semuanya in-house, kita kita berdiskusi sama banyak banget orang, dan orang itu tipenya beda-beda gitu ya. Kadang apalagi kalau di produksi, mungkin teman-teman produksi udah paham lah ya, kan namanya kejar tayang itu seberapa hektik. Senggol bacok. Iya, senggol bacok banget. Bacok semua. Dan kebetulan PA tuh keset banget di struktur produksi gitu ya. Jadi terus time management itu mengendalikan emosi pasti, karena pada saat itu gue harus menjadi orang yang dan tanda kutip melayani lah banyak orang, mulai dari sutradara, tim departemen pengambilan gambar, artis-artisnya, audio. Jadi gue belajar banget nahan emosi, karena kalau gue marah ya nggak ngapain gue marah gitu kan. Nanti malah nggak jalan syutingnya. Terus yang ketiga inisiatifnya kali ya, inisiatif, karena bisa lo bayangin gak sih, kayak stripping itu banyak banget hal yang di luar kendali. Hal yang tiba-tiba muncul. Jadi kita harus berinisiatif, karena terkadang kalau kita terlalu banyak nanya,
kita malah nggak jalan. Jadi itu you have to figure it by yourself. Ya for the sake of the shooting tuh running well gitu. Jadi itu sih 4 itu yang paling berharga yang gue dapet dari pengalaman gue di TV. Setelah itu kemudian lo ke? Habis itu gue langsung dapat kesempatan kerja di ada namanya, jadi sebenarnya dia lebih ke platform untuk menyediakan kreator-kreator dan juga bahkan agensi-agensi yang bisa ngebantu brand. Jadi kita tuh semacam di tengahnya lah, kita bantu klien untuk cari yang tepat. Waktu itu belum zamannya konten kreator ya? Belum. Masih hampir. Mungkin zamannya blogger ya waktu itu ya? Oh iya, masih blogger. Ya, blogger Benar. Jadi dulu masih zamannya blogger, publisher. Ya. Mungkin sudah ada influencer tapi belum yang kayak sekarang. Iya, influencer lebih banyak di blogger ya mungkin. Betul. Oke. Berapa tahun di sana? 5 tahun. Wow, lama. Lumayan. Berarti lu memang interest sama digital yang pertama, kemudian yang kedua mungkin lu lebih interest sama how they making content online ya? Iya. Justru awalnya gue seperti layaknya orang biasanya aja ya, kayaknya nggak ya udah yang penting dapat kerja gitu. Cuman ternyata, tapi menariknya adalah gue itu orang ke-11 di kantor itu dulu. Oh, yang lu kemudian 5 tahun ini tadi? Yang 5 tahun itu gue orang ke-11 dan di masa di situ tuh akhirnya awal Jakarta buka di Singapura, Malaysia, Filipina. Jadi gue mengikuti nih perkembangan bisnisnya dan itu yang bikin perkembangan bisnis regional ya? Iya, bisnis regional. Dan yang kayak gue sempat cerita di awal, dulu edukasi digital itu kan klien tuh masih belum terlalu ini gitu. Jadi gue merasa gue banyak dulu bikin sesi bukan pidato, kayak webinar apa segala macam, pidato kayak sesi ngumpul-ngumpul lah sama kreator-kreator digital sama klien juga untuk kita kasih edukasi soal digital, konten dan sebagainya. Jadi di situ gue mulai mempelajari lebih dalam digital dan di situ gue rasa wah ini sih enak tuh dalam artian seru gitu. Karena bukan yang bikin lu berpikir seru? Karena digital tuh kan selalu berkembang. Betul. Mulai dari tapi bentar, sorry gue potong. Lu pernah merasa pada momen kalau lu merasa wah keren nih gue di digital media gitu? Pernah pada momen itu nggak? Nggak. Gue tidak merasa kayak oh ini industri yang gue keren nih di sini gitu. Tapi gue lebih kayak gimana ya biar klien-klien ini sepaham gitu sama yang gue lihat, yang gue pelajarin. Jadi bukan kerennya gitu. Oke, yang lu lihat adalah bahwa ini nih punya potensi. Iya, betul. Apa yang lu lakukan kemudian lu menyadarkan kasarnya ke klien-klien lu tadi bahwa hey, digital media ini punya potensi loh? Pertama pasti ngasih study case gitu ya dari global itu udah maksudnya next step paling gitu ya. Step paling mudah ya kita mengajarkan lu zamannya Red Bull kan gimana dia konsistennya mulai dari Facebook page akhirnya bikin YouTube yang ekstrim sport dan lihat tuh bagus banget gitu dan tapi butuh waktu. Nah kan sebenarnya ngomongin digital itu kan benar-benar butuh waktu ya. Dan pada saat itu tuh konten marketing masih asing banget. Nah, jadi untuk bisa meyakinkan butuh waktu dan itu tuh somehow kayak game sendiri buat gue gitu. Kalau misalnya gue megang satu akun sosial media klien dan ini akhirnya jadi something, ya itu bukan keren lagi ya, lebih ke perasaan yang lebih di atas keren gitu. Selama 5 tahun tadi yang lo pelajari kemudian selain kemudian lo melihat bahwa ada opportunity yang besar di digital media apa lagi? Pelajaran lainnya adalah jenis pekerjaannya itu berubah-ubah. Maksudnya gini, kalau dulu gue di TV katakanlah gue ngerjain sketsa deh dulu, ya udah gitu-gitu aja, tinggal yang lucu apa lagi. Nah tapi kan kalau di sini nggak kayak gitu. Kita gimana caranya bikin konten itu nggak sekedar lu lihat bagus gitu, tapi juga works gitu buat brand lo. Jadi lebih yang didapatkan adalah kita belajar terus menerus dan nggak pernah sampai di titik gue udah menguasai segalanya. Gue rasa digital marketers akan selalu belajar sih sampai dia selesai di pekerjaan itu. Oke. Ya. Karena dengan secara
platform sendiri sebenarnya digital media selalu berubah tadi yang lu bilang ya. Ada muncul baru lagi. Kemarinan berapa tuh 2000 berapa? TikTok kan akhirnya ada. Dulu kan TikTok Zaman dulu mungkin zaman PES mungkin zaman lu. Ya dulu PES. Sebelum lu disuruh download kan. Iya. Dulu kan TikTok kayak ini kan orang tuh kayak skeptis kan kalau ingat gak sih dulu yang siapa tuh yang anak kecil yang di TikTok itu, tapi sekarang semua orang main TikTok. Bahkan semua brand mau bikin TikToknya sendiri gitu loh. Jadi itu tadi sih never ending learning dari industri ini sih. Selalu 5 tahun di perusahaan itu, kemudian lo pindah ke mana? Akhirnya gua atau apa yang membuat lo pindah? Karena kan secara scope kan lo berubah juga tuh dari cuma di Indonesia doang kemudian ke regional market gitu. Jadi sebenarnya ada 2 alasan utama. Yang pertama adalah gua itu secara SOW gua gitu ya, scope of work gua tuh dulu di perusahaan sebelumnya itu tuh sebenarnya content manager, tapi lebih fokus ke video sama foto. Jadi bisa dibilang bahasa gampang itu produser lah. Sedangkan ketertarikan gue tuh udah mulai berkembang, nggak cuman di content creation sebenarnya. Udah mulai kayak kalau publisher tuh gimana sih, kalau influencer seperti apa dan lain-lain. Dan karena gue ada di masa perkembangan jadi kemana-mana, ke pembangunan di banyak negara, gue kan kepapar nih akhirnya sama visi misi, sama model bisnis dan lain-lainnya. Gue merasa gue kok 5 tahun mau belajar konten tuh sampai ngeletek mau kayak gimana gitu kan. Gue kok tertarik nih sama yang jatuhnya lebih ke manajemen, lebih ke bisnis gitu. How people build business ya, out of it gitu ya. Iya, dan kebetulan dulu kan ownernya itu memang orang Europe gitu ya, orang UK. Jadi ternyata visi misinya orang Europe tuh gini ya gitu. Indonesian culture tuh gini ya. Visi misi apa yang lo lihat berbeda antara let's say orang Indonesia kemudian mindset apa yang kemudian berbeda? Banyak hal. Contohnya? Mulai dari melihat sesuatu kayak katakanlah pekerjaan gitu ya. Ini ya gue bukannya gue tidak mendiskreditkan atau tidak membanding-bandingkan ya. Tapi yang lo temui waktu itu adalah 100% bagi orang sana itu selesai, tapi bagi kita 80% itu sudah hampir selesai gitu. Kebayang nggak maksudnya? Oke. Jadi kalau kita sudah mengerjakan banyak, bagi kita tuh sudah cukup. Tapi buat mereka tuh bukan kerja banyak, tapi kerja yang tepat dan efisien. Oke. Nah itu yang gue benar-benar gitu ya gitu. Oke. Perhitungan kayak maksudnya perhitungan dalam budgeting itu sangat detail. Dan maksudnya contoh gitu ya. Bahkan buat datang syuting berapa jam tuh harus dihitung ya. Nah itu kan maksudnya pelajaran baru yang mungkin dulu gue juga menantang itu. Maksud gue lah ini kan udah bagian dari service misalnya ya, tapi harus tetap dihitung berapa jamnya sampai efektivitas dan efisiensi tadi. Ya mindset kayak di kita tuh kan gotong royong banget, jadi banyak rely on people gitu misalnya. Tapi bagi mereka ya nggak apa-apa, tapi emang lo udah tahu batas lo, tahu dari mana kalau itu tuh udah di batas lo. Jadi banyak mindset yang menurut gue nice banget ya gitu. Dan akhirnya kan gue kebentuk dong. Karena direct supervisor gue tuh juga langsung orang UK gitu. Jadi gue lambat laun gue kebentuk jadi orang yang mungkin mindsetnya ke arah situ gitu. Dan gue akhirnya bergejolak lah nih, gue kayaknya pengen making something deh gitu. Jadi pada saat itu akhirnya udah adalah si perasaan itu, gue akhirnya dapat kesempatan untuk bikin my own business. Oke. Setelah 5 tahun di perusahaan tadi, kemudian lo dapat kesempatan untuk build your own dreams gitu ya. Iya. Which is adalah perusahaan lo sendiri tadi yang bergerak di bidang digital agency. Digital agency. Yeah. Oke, and then berapa lama di situ? 5 tahun juga. Wow, another 5 years. Iya, another 5 years. Sebenarnya berjalan sangat-sangat bagus dan lancar ya. Cuman ya itulah ya, ada kesalahan, ada peristiwa yang datangnya dari partner gua yang akhirnya membuat perusahaan itu harus tutup. Setelah 5 tahun? After 5 years. Dan alasan tutupnya itu tuh bukan karena jelek, bukan karena kita nggak punya klien atau kita kerjanya nggak bagus gitu, tapi karena fraud. Karena fraud. Dan fraud itu dilakukan oleh partner gue sendiri. Partner lu sendiri. Iya benar. Which is ada berapa partner waktu itu lo Jadi ngebangunnya? waktu itu gue ngebangun tuh bertiga.
Oke. Bertiga. Nah, yang satu orang doang nih yang fraud. Jadi 1 dari 3 orang tadi yang kemudian terdeteksi fraud. Betul. I mean, partner lu selama 5 tahun kemudian melakukan tindakan yang melawan hukum yang justru merugikan perusahaan yang kalian bangun bertiga. Lu sempat berpikir bahwa wah ini harusnya bisa terdeteksi jauh-jauh. Yes, pastinya. Jauh-jauh hari gitu. Pastinya. Dan makanya. Tapi lu punya sense itu bahwa something wrong with this gitu. Atau lu memang fokus aja untuk gimana caranya mengelola perusahaan lu atau? Satu, kalau gua coba throwback lagi gitu ya. Satu, memang skill gue-nya sama satu partner gue itu memang tidak terlalu bagus lah untuk di masalah manajemen. Kita kan waktu itu bikin tuh gimana sih anak-anak muda kita bikin something yuk gitu. Kita nggak consider hal-hal yang kayak wah tiba-tiba kita jadi besar gitu. Semuanya kayak terjadi gitu aja. Kita kayak tumbuh bergerak cepet banget tanpa kita sadari kita belum punya knowledge-nya gitu untuk ngejagain revenue sebesar ini gitu loh di bagian itu. Tapi gitu. Terlepas dari skill, kita ngomongin skill ya, skill management, skill keuangan tadi. Terlepas dari skill, lu punya hunch feeling nggak bahwa something wrong with this atau memang nggak ada sama sekali? Sebenarnya kalau gue ingat-ingat sebenarnya ada dan beberapa kali sebenarnya. Tapi si partner gue ini tuh dia termasuk orang yang yang sangat-sangat great di bagian persuasif orang gitu. Jadi dia bisa, kalau misalnya gue tanya akan something, dia akan bisa menjawab itu dengan sangat-sangat baik gitu. Sampai bikin kita kayak, oh berarti ini aman gitu. Convince. Iya. Oke. Jadi dan salahnya adalah gue tidak make sure ulang. Karena yang tadi gue udah bawa ya konteksnya, kita anak-anak muda yang bikin ini tiba-tiba jadi gede banget. Kita rasanya wah family banget nih. Tapi dari situ kemudian apakah lo lebih picky untuk memilih orang yang buat kerja sama-sama lo atau? Karena sebenarnya cukup traumatis bagian ini gitu. Karena ini tuh jatuhnya mungkin dirasakan juga sama partner gue yang satu lagi gitu ya, yang menjadi korban. It's not cuman kayak kegagalan bisnis gitu, tapi ini benar-benar kegagalan banyak hal gitu loh. Kita kehilangan mimpi kita kehilangan kepercayaan kita terhadap, karena kan kita melihatnya dulu kita partner bertiga tuh nggak cuman partner bisnis gitu loh, kita literally kayak family. Jadi hancurnya tuh dua sisi gitu. Secara personal iya, secara bisnis iya. Gimana kita melihat anak-anak kita yang waktu itu mungkin udah hampir, mungkin ditambah sama anak magang lain mungkin 50 orang gitu ya. Harus kehilangan pekerjaannya dan lain-lain. Jadi broken heart-nya tuh cukup traumatis lah. Jadi ketika lo nanya apakah ini bikin lo jadi picky, oh pasti. Kalau lo throwback nih, kira-kira pelajaran apa yang kemudian lo bisa dapetin dari kasus fraud di perusahaan lo sebelumnya tadi, dan gimana caranya preventif untuk nggak sampai ke sana lagi? Yang pertama pastinya pemilihan partner itu ya tadi. Kalau memang mau berpartner gitu ya, beda kalau diri sendiri ya sudah. Cuman kan kalau kita ngomongin agency, rasanya emang harus punya partner gitu loh. Jadi pertama pemilihan partner yang tepat. Lalu yang kedua, mau nggak mau ketika kita itu ada di susunan akta atau kita jadi C-level or ya BOD gitu ya, mau nggak mau menurut gua harus bisa mempelajari semua hal gitu. Jadi bukan cuman wah jago banget nih kreatifnya, wah jago banget nih operationnya, tapi literally you have to know everything in the company. Itu sih. Itu sebenarnya poin penting lo untuk jadi all around. Dan all around you gitu. Dan mungkin yang ketiga bisa lebih ini juga kali ya. Bisa misahin personal dan profesional. Karena yang dulu terjadi gue melebur itu semua. Jadi ketika harusnya gue bisa lebih keras, tapi karena ada efek personalnya, jadi akhirnya lu jadi nggak enak deh gitu. Bukan gak enak deh, tapi kayak ada rasa percaya yang entah dari mana. Tapi karena lo for the sake of lo sayang sama orangnya gitu. Tapi that's the biggest challenge ya sebenarnya untuk memisahkan antara profesional dan personal. Gitu. Waktu di company sebelumnya lu sempat memegang dua peran sentral, kreatif dan operation waktu itu.
pendekatan apa yang lo lakukan waktu itu? Karena menurut gue ini dua hal yang bertolak belakang. Kreatif tuh otak kanan banget, operation tuh otak kiri banget. Bagaimana mensistematisasi semuanya gitu. Kalau di operation, thanks untuk Trans TV. Karena gue belajar. You nailed it dari situ. Gue belajar dari situ. Gue melihat apa yang nggak orang lihat gitu loh. Karena kan gue jatuhnya, gue nggak tiba-tiba punya uang terus gue bikin gitu loh. Gue gue belajar dari gue jadi kru gitu. Jadi gue tahu mulai dari teknisnya kayak apa, potensi-potensi kecotnya nanti akan seperti apa. Jadi kecot ya. Kecot. Potensi-potensi yang kemungkinan akan datang. Jadi bisa dibilang gue itu otodidak juga sih Mas, nggak tiba-tiba bisa. Jadi gue dulu mencoba dari hal yang paling simpel dulu, proses gitu ya. Proses ketika project akhirnya mulai kita pitching sampai kalau itu kick off seperti apa, lambat laun ternyata ada masalah nih kalau kita bikin. Yang paling gampang deh timeline aja. Kalau timeline begini tuh ternyata terlalu riskan ya. Kita belajar bener-bener tiap hari kan belajar, kayak gue bilang di digital tuh setiap hari belajar. Beda klien beda cara gitu, beda industri beda cara, bahkan beda tim aja beda cara juga. Kita sama A nih bagus, A-nya sakit, mau nggak mau kita masih B. Nah itu kan beda lagi nih kayak gitu. Jadi kalau untuk masalah operation, ya itu gue banyak banget ngambil pelajaran dari waktu gue di Trans, karena gue ngurus basically administrasi semuanya. Waktu di perusahaan gue yang di digital yang pertama banget juga bisa dibilang gue kepapar ya sama bisnis model agensinya seperti apa. Lalu ya gue tipe yang emang bener-bener mau terjun sih. Jadi gue barengan gitu ya. Bukan gue nggak percaya anak-anak ketika report gitu loh. Tapi gue pengen ngalamin. Jadi awal-awal ya gue bahkan jadi accountnya. Oh bikin apa video. Kadang-kadang gue jadi videografernya. Gue pengen tahu. Gitu. Atau kadang-kadang wah harga kamera segini, gue rasanya pengen tahu bener nggak sih harga kamera segini gitu loh. Karena kalau emang gue nggak akan ngerusak dapur harga lo, tapi lebih baik jangan di sini gitu, tapi mungkin di part yang ini yang lebih penting misalnya, yang kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau ngomongin operasional seperti itu. Kalau ngomongin kreatif, gue rasa gue bukan orang kreatif. Gue rasa gue bukan orang kreatif yang berpikir out of the box. Gue merasanya seperti itu. Tapi gue merasa gue hanya memikirkan sesuatu yang ngejawab kebutuhan klien, udah gitu. Lebih strategik. Strategic approach. Iya, lebih ke strategic approach. Karena menurut gue ya kalau sekarang kan ngomongnya viral gitu kan. Sedangkan viral kan jadi currency kalau sekarang. Iya, sedangkan emang viral apa sih gitu kan. Kalau ngomongin digital aja ya elah, kalau mau 20 juta views bisa kok, gak usah viral-viral ada gitu. Angkanya ya. Ya, jadi ya maksudnya mungkin gue gak terlalu jago ya untuk mikirin konten organik yang kemungkinan bisa dapat 100 juta views, kayaknya apa ya gitu. Tapi gue lebih kayak sebenarnya klien tuh masalahnya di mana. Apa yang dia sudah lakukan misalnya selama ini, apa yang belum dilakukan, apa yang kompetitor jadi ya memang bener lebih ke strategic and plan sebenarnya. Kemudian dengan referensi ya kita banyak nonton Netflix mungkin, atau kita ngelihat merhatiin aja hal-hal kecil yang ada di jalan, itu kan bisa jadi sebuah kreativitas. Tapi pertanyaannya, kreatif lo ngejawab nggak kebutuhan kliennya? Kalau cuman asal keren, wah lucu, tapi justru nggak ngejawab, witty, pointless gitu, juga tapi ya buat apa gitu loh. Jadi ya menurut gua kreatif itu bisa didapat dari mana aja. Dan tapi yang paling penting kreatifnya menjawab nggak permasalahan klien. Nah dan gue rasa ada hubungannya sama operation di situ. Karena gue terbiasa ibaratnya manage membuat sistem, terbiasa terjun langsung gitu. Jadi poin-poin sebelum ke kreatif itu yang gue itu yang gue rasa gue bisa di situ. Makanya waktu itu ya gue juga punya tim kreatif ya pada saat itu. Jadi ya gue lebih banyak, mereka yang sebenarnya lebih banyak mengerjakan gitu ya. Thanks untuk mereka semua. Di situ gue masuk untuk hanya men-challenge aja. Your proposal tuh seperti apa, itu ya biasanya yang gue lakukan. Menurut gue the biggest challenge-nya untuk orang yang pegang operation adalah kemudian membangun sistem. Dan menurut gue gak semua orang untuk bisa ngebangun sistem gitu. Lu punya pendekatan yang berbeda ketika lu ngebangun sistem di perusahaan lu sebelumnya?
Iya, jadi biasanya gua itu turun langsung ya. Jadi yang tadi gue bilang gue turun langsung dan gue itu benar-benar akan menginterview semua orang gitu loh. Dan ternyata cara kerja orang tuh emang beda-beda ya. Mulai dari ngelihat cara mereka ngebaca sheet aja tuh beda. Cara mereka ngebuat sheet aja tuh beda. Kalau dapat email, misalnya email masuk nih brief klien, yang lo lihat tuh yang mana dulu gitu. Kadang beda-beda juga. Kadang kalau gue baca cepat dulu sih, abis itu nanti gue lempar. Nah, kayak gitu-gitu loh. Nah, detail-detail itu ya. Iya, jadi lebih ke tingkah laku sebenarnya. Lebih ke reaksi elu. Step by step apa yang lo lakukan ketika suatu kondisi terjadi. Iya, gitu. Tapi bener-bener sekecil itu ya. Kayak lo buka laptop, lo bukanya apa dulu sih? Email, WhatsApp. Kalau lo lagi kerja, lo lebih suka baca WhatsApp klien tuh dari handphone. Setelah lo mengidentifikasi tadi apa yang lo lakukan? Baru gue lihat dari semua yang gue interview tadi, secara durasi pekerjaannya tim mana yang lebih works. Kayaknya tim A nih. Kenapa ya tim A bisa mengerjakan 5 hal dalam waktu yang sama dibanding tim B dia cuma bisa 1 hal gitu loh. Padahal kalau dilihat apakah tim ini lebih pintar, nggak juga, sama-sama aja gitu misalnya. Berarti cara kerjanya. Jadi makanya gue rada apa ya, gue nerd banget tuh di bagian kayak gitu. Lu apa sih yang lu lakuin? Buka laptop, lu kemana dulu gitu? Lu punya catatan sendiri nggak sih? Kalau lu ngebalas, lu ngedetailin hal-hal itu. Iya, gue ngedetailin. Sehingga kemudian lu bisa ngasih rekomendasi. SOP-nya gini. Sehingga gue bisa bikin playbook atau SOP. Yes. Which is kalau misalnya lu ngelakuin ini atau ada email, apa yang harus lakukan pertama kali ada di situ. Sehingga semuanya tersistemasi dan sinkron. Dan gue nggak khawatir klien gue punya ketertarikan terhadap satu karyawan doang. Karena basically kita semua bekerja dengan cara yang sama gitu. Wow, jadi kasarnya sebenarnya lu kemudian menstandardisasi bagaimana perusahaan atau tim lu bekerja. Iya. Oke. Ini pendapat gue. Biasanya kalau di sebuah perusahaan creative agency itu sangat bergantung pada individualistik. Betul. Karena masalah kreatif, masalah taste dan segala macam gitu ya. Tapi kemudian ketika pendekatan lo tadi untuk menstandarisasi, apakah ada perbedaannya? Apakah mempengaruhi bagaimana kemudian approach lo terhadap sebuah brief? Tergantung divisinya. Ada divisi yang memang divisi kreatif yang mereka pasti ignoring ya sama rules yang seperti itu gitu. Tapi ada juga divisi-divisi yang dalam tanda kutip lu tuh kayak mesin loh, mengerjakan hal yang sama setiap hari gitu. Kalau itu nggak dibantu sama prosedur atau step yang benar, lu akan mumet sendiri dan akhirnya semuanya berantakan. Nah, yang tadi itu lebih ke bagian yang itu. Yang memang day to day manage gitu. Iya. Tapi apakah buat tim kreatif nggak ada? Nah, ini juga seru juga dibahas gitu kan. Karena gini loh, mungkin pendapat gue salah gitu ya, tapi gue masih percaya akan teori ini gitu. Bahwa balik lagi gitu ya, kita kan namanya bisnis kan kita bekerja berdasarkan berapa billingnya gitu kan. Jangan sampai lo salah buat yang budget gede lo berpikirnya sederhana, buat budget kecil lo berpikirnya besar. For the sake of mood lo lagi bagusnya di situ. Ya kan orang kreatif gitu ya. Betul. Kadang work based on mood. Gitu. Nah, jangan sampai salah. Itunya loh yang mesti dijaga. Itu yang sebenarnya kemudian lo bikin sistem tadi, bahwa orang nggak bisa kemudian bekerja berdasarkan mood. Tapi harus ada sistem dan standar yang harus diikuti. Katakanlah kita dapat brief 1 social media management misalnya. Brief 2 influencer marketing. Brief 3 360 integrated digital marketing. Mana mungkin dengan kapasitas lo dan tim lo yang mungkin gak segitu besarnya mau effort yang sama untuk ketiga hal itu gitu. Kan dicek lagi budgetnya dong. Kalau budget sosial media 30 juta, mungkin yang harusnya 90 slide cukup lah 20 slide gitu misalnya. Nah 360, ya itu yang budgetnya gede, ya lo harus berpikir sebesar itu juga. Jadi ya idealisme yang seperti itu yang sebenarnya dulu tuh challenging juga buat gua. Ketika lu mencoba beradaptasi lah ya dengan perspektif seperti itu ya. Betul. Dan
sekarang itu kan industri digital bisa gue bilang gila banget ya. Kayak bikin candi gitu ya, kayak brief masuk hari ini tiba-tiba 3 hari gitu. Kemudian kadang ya buat besok gitu kan. Kadang kan suka berantem tuh tim produksi sama tim account gitu kan. Nah itu kan di mana-mana berantem gue gini kan capek juga ya ngelihat kita punya internal misalnya kayak gitu. Jadi makanya gue mencoba bikin sistem tadi gitu loh. Setidaknya kalau lo sudah bingung siapa yang salah atau jangan cari siapa yang salah, lo lihat sama sistemnya aja. Oke. Oh kalau lo ngerjain ini 3 hari berarti ya akunnya harus bisa dong. Ngobrol sama kliennya gimana lah caranya supaya itu dimundurin. Kalau lo udah bilang lo setuju ini 3 hari, jangan sampai lo kasih 5 hari. Yang kayak gitu. Manage the expectation lah. Ya case by case banget lah karena kita industrinya fast pace banget kan. Benar-benar. Tapi secepat-cepatnya se-cult orang-orangnya gitu ya kan, tau lah ya kalau ngomongin anak agency apalagi digital kan gayanya mantep banget ya, maksudnya nggak apa-apa itu ekspresi lo gitu loh, tapi di sini lo mesti follow tetap SOP. aja kita kan sebuah entity yang company yang serius yang harus dikonsider sebagai PT lo gitu. Betul. Bekerjanya pun juga ada batasan dan harus ada prosedurnya, kalau enggak I think ya nggak akan kemana-mana sih. Kalau lo ngelihat sendiri bisnis media digital sekarang compare sama sebelumnya gimana? Wah, bertumbuh pesat sih pasti ya. Karena gue ingat banget dulu waktu pertama kali gue yang pindah dari TV ke digital, kebanyakan project itu tuh lebih ke soal website, artikel-artikel di website, SEO ya dulu gitu. Makin kesini ya dulu juga ada sosial media tapi cuma Instagram, Facebook. Makin kesini Instagram punya fitur-fitur baru kan, story lah, reels apa segala macam, TikTok gitu. Jadi belum e-commerce. Belum e-commerce-nya sekarang udah ini banget ya, mereka punya divisi sendiri. Dan tools-toolsnya sekarang marketers jadi bisa lebih lebih akurat gitu loh dalam menilai sebuah campaign. Kalau dulu kan terbatas ya. Gue liatnya apa gitu. Jadi menurut gue dulu liatnya social bakers masih ada. Masih ada. Masih masak mereka ya. Masih masak bener. Gak jadi mas. Gak jadi terus. Iya jadi maksudnya ya, dan gue ya AI kan sekarang. Oh iya AI apa metaverse ya kan. Jadi menurut gue wah ini never ending sih. Ini bakalan terus-terusan selama digital berkembang. Gue rasa digital agency pun kebutuhannya akan selalu ada. Jangan takut sama AI dan kawan-kawan gitu ya, karena menurut gue yang paling pure kan tetap dari otak manusia gitu ya. Jadi sebagus-bagusnya gitu kita pasti bisa melakukan hal yang lebih bagus dari sekedar komputer. Lalu pertumbuhannya pesat banget, dan gue nggak tahu nih abis AI ini mau ada AI apa lagi gitu kan. Jangan kita beneran tuh pakai apa lagi gitu. Iya kita beneran tuh yang dulu isu-isu di rumah doang pakai apa sih yang kacamata itu. Jadi which is pertarungannya adalah yang tadi gue bilang kan, kalau lo tetap mau eksis ya lo harus tetap belajar, lo harus bikin teknologinya. Tapi secara culture lo ngeliat ada perbedaan nggak antara culture di digital media sekarang compare sama beberapa tahun yang lalu gitu? Atau pada saat lo ngebangun perusahaan lo sebelumnya? Culture-nya tuh lebih di orang-orangnya atau culture orang-orangnya, culture secara bisnisnya, culture sama kliennya, how people kalau play together gitu. Kalau ngomongin culture sih macam-macam ya, maksudnya tergantung nih dari mana kita melihatnya gitu ya. Kalau ngelihat dari culture industrinya sendiri iyalah pasti selalu agile kan, selalu berkembang, algoritma aja kadang-kadang ganti-ganti ya kan. Itu pasti. Lalu kalau ngelihat dari culture tim gitu itu pasti, karena kan sekarang juga udah regenerasi ya. Milenial sekarang udah mau tua. Ganti udah kebanyakan yang fresh grad kan, anak-anak teman-teman Gen Z gitu kan. Atau jadi, gimana lo ngeliat anak-anak Gen Z? Lucu. Enggak sih, mungkin lu gue yakin lebih punya banyak pengalaman untuk how to lead and how to work with the Gen Z. Iya. Mungkin gue salah satu millennials yang awalnya banget tuh skeptis sama Gen Z. Iya. Apa yang membuat skeptis sama Gen Z? Lebih karena dulu media exposure-nya atau lebih karena pengalaman lu pribadi? Dulu karena pengalaman pribadi. Karena maksudnya ya kan dulu karyawan kan macam-macam ya. Millennials, Gen Z tuh kayak 50-50 gitu loh.
Ya dari mulai mindset, dari mulai cara kerja, disiplin dan lain-lain gitu. Itu beda, tapi makanya pada saat itu gue merasa gue salah satu orang yang dulu kayak lu malas deh sama Gen Z gitu ya. Tapi sekarang syukurnya gue udah nggak di fase itu gitu loh. Justru gue yang lagi berusaha gimana ya cari tahu gitu loh, gimana ya caranya. Karena menurut gue fresh idea tuh datangnya dari Gen Z gitu. Oke. Maksudnya gue karena mereka yang hidup di zaman itu ya. Gue nggak bilang kalau milenial saya hidup di zaman itu juga. Mungkin karena Gen Z lebih kepapar dan lebih punya waktu, punya sensibility yang lebih bagus lah dibanding. Iya benar. Dan karena kita di digital, ya udah kita harus sama Gen Z harus bisa berkolaborasi gitu ya. Ya. Oke. Kalau lu ngeliat sekarang, let's say ngomongin social media influencers gitu kan, which is itu yang berbeda dibanding lu zaman-zaman masih kerja di awal-awal kerja di digital media gitu ya. Gimana lu ngelihat social media influencer sekarang? Sekarang apalagi semenjak ada TikTok ya. Sekarang itu menurut gua banyak banget yang orang tiba-tiba jadi influencer gitu. Karena ya satu mungkin algoritmanya tiba-tiba bisa FYP segala macam, bahkan buat kita yang nggak ngefollow bisa kepapar kontennya gitu ya. Jadi menurut gua perkembangan sekarang tuh udah mungkin udah ribuan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan orang-orang yang dikategorikan sebagai influencer. Tapi tergantung ya kategori di sini, lagi-lagi ya tergantung gimana ngelihatnya gitu loh. Ada orang yang bilang oh dia emang influencer, atau ada orang yang bilang oh dia cuman nggak sengaja terkenal karena kontennya FYP. Tapi apa yang kemudian menjadi titik tolaknya untuk menyebut seorang adalah influencers? Jumlah followers kah atau apa yang dia buat? Iya, dia harus bisa, namanya juga udah influencers ya, dia harus bisa menginfluence orang gitu. Kecuali dia influenza. itu aja nularin orang. Tapi itu juga mempengaruhi orang juga sih. Iya, makanya. Buat di rumah aja gitu. Jadi ya menurut gue influencer ya harusnya secara konten dia harus punya dampak yang positif buat banyak orang gitu. Kalau cuma joget-joget doang gitu ya gue. Tapi kan justru sebenarnya banyak juga orang yang cuman karena joget-joget, I have to say mereka cuma joget-joget aja dan punya banyak follower juga. Dan kemudian menjadi influencer. Bukan influencer tapi lebih kayak brand kemudian melihat oh ini bagusnya secara exposure-nya banyak gitu. Apakah itu kemudian bisa disebut juga sebagai influencers? Ini sih lebih ke pendapat personal gue aja ya. Mungkin kalau menurut gue ya tetap bukan influencer gitu ya. Tapi apa ya mungkin bahasanya ya dia terkenal gitu. Atau dia menjadi media. Karena belum tentu orang terkenal sebenarnya influencer. Ini influencer tuh bagi gue dalam gitu loh artinya. Iya. Dia punya opini lah. Dia punya value, dia punya opini, dia punya hal yang kayak, dia punya value yang akan ditularkan ke orang lain gitu ya. Itu benar. Ya kalau cuma joget-joget, gue megang teh botol joget-joget gitu. Tapi lo lihat siapa sih nih orang? Wih, followersnya 1 juta. Kan lo juga jadi pertanyaan dong di kepala lo. Kenapa dia 1 juta ya followersnya? Iya itu tadi sama. Kan pada akhirnya ketika lo sebagai social media, sebagai digital media gitu kan, lo kemudian handle influencers media, lo akan ngelihat currency-nya berdasarkan jumlah follower kan. Iya. Pada akhirnya kan. Benar. Terlepas dari apa yang akan dia lakukan kan. Iya. Makanya kayak kadang kan yang digital tuh emang wow itu ya. Maksudnya gini, exposure brand gue. Betul. Pada akhirnya exposure brand lo kan. Gimana gitu loh. Terlepas dia positif, dia negatif, itu kan cuma persepsi gitu loh. Iya. Jadi ya menurut gue sah-sah aja kalau misalnya dia mau dibilang influencer gitu loh. Iya. Tapi kalau influencer sudah menjadi pekerjaan harusnya bisa dilihat lebih serius kan. Iya. Gitu. Tapi poinnya gini, ketika lo kemudian bekerja dengan berbagai macam influencers tadi kan creating konten. Dulu kan sebenarnya konten itu sangat didominasi oleh media. Sehingga ada proses proses untuk membuat dan memilah kontennya tadi. Ketika kemudian sekarang semua orang bisa bikin konten, secara kualitas juga kemudian menjadi tidak sebaik dulu, kemudian juga secara secara exposure juga kemudian semakin besar gitu. Lo ngelihatnya seperti apa? Menurut gue sah-sah aja ya, Mas Ganda. Maksudnya ya sah-sah aja, namanya juga akun-akun masing-masing gitu ya. Lo mau bebas berekspresi, lo mau jadi juga. Tiba-tiba mau jadi timun kayak mau jadi apa. It's your account gitu ya. Jadi sah-sah aja. Bahkan ya bisa dilihat, maksudnya
selama gini loh, fungsi konten kan banyak ya. Ada memang konten yang fungsinya edukasi, ada yang fungsinya inspirasi, ada juga emang buat lawak aja gitu, buat lucu aja. Bahkan gue udah agak-agak berapa bulan lalu ngelihat, oh ada konten orang bengong jutaan yang nonton ya, padahal dia bengong doang, bengong gini. Ih, kok jutaan? Berarti kan ada juga orang yang ngeliatin orang bengong gitu. Berarti kan maksud gue ya bukan orang-orang yang gila atau kita yang gila, tapi berarti jenis konten itu emang segitu banyaknya dan manusia tuh berkembang terus gitu loh cara dia melihat sebuah konten gitu. Kadang mungkin dari dia ngeliat orang bengong, dia ngelihat ada inspirasi, gue lihat wah ada nilai filosofisnya dari bengongan ini. Wah kayaknya gue harus ngikutin juga deh bengong kayak dia kalau udah seharian kerja. Padahal kan konten itu tidak berbicara hal itu. Jadi menurut gue sekarang orang banyak apa konten, orang mau bikin banyak konten, ya udah sah-sah aja sih. Tapi kita juga harus mampu memfilter konten mana yang bagus, yang maksudnya yang sampai jadi hoax kayak gitu-gitulah, lebih yang kayak gitu-gitu. Sisanya kalau emang pure buat entertain, menurut gue lucu-lucu aja sih. Gue juga suka scrolling TikTok aneh-aneh. Tapi kalau lu lebih suka nonton konten apa? Konten yang lucu, yang entertainment kah, atau lawakan kah, atau edukasi kah, atau konten apa sekarang yang lagi seru? Konten perang mungkin atau? Kalau karena gue bekerja di digital, mau nggak mau gue harus bisa kepapar semua jenis konten gitu ya. Tapi kalau personal gue lebih suka konten-konten lawak kali ya. Konten lawak. Konten-konten yang ya itu yang receh-receh gitu. Karena kan hidup udah susah banget ya Mas Ganda ya. Mulai dari kita bangun pagi aja ngeliat WhatsApp udah banyak. Iya. Nyetir macet. Kerja deadline. Jadi menurut gue pas gue mau tidur gue ngeliatnya timun jatuh deh apa kayak. Timun jatuh. Sar, balik lagi. Berarti setelah lu kemudian huru hara di perusahaan lu sebelumnya itu, kemudian lu sekarang ngebangun Curve. Spesifikasi apa yang sekarang lu bangun di Curve? Oke. Karena Curve juga masih baru banget ya. Jadi menurut gua banyak ruang dan area yang kita bisa lakukan untuk menjaga-jaga. Kalau misalnya ada potensi-potensi yang terjadi, mulai dari potensi workflow, potensi mungkin karyawannya atau bahkan branding kitanya sendiri gitu loh. Jadi pertama gue pasti karena kita emang udah digital agency, yang pertama harus benar-benar tahu gitu ya kita mengkomunikasikannya apa nih ke klien gitu. Jangan sampai akhirnya dilihatnya sebagai ya palu gada juga yang kita mau hindarin gitu kan. Dan ada yang gue lihat potensinya adalah kita kan bagian dari E-Group gitu ya. Jadi my thought kayak itu seksi banget gitu loh untuk bisa dikomunikasi secara tepat gitu ya. Jadi spesifikasinya itu pertama kita tahu gimana cara mengkomunikasikannya gitu ya. Kita tahu mana yang emang benar-benar jadi kualitas kita gitu loh. Maksudnya digital kan banyak banget ya. Betul. Tapi kita bisa trust ke klien bahwa kita tuh dari sekian banyak yang bisa kita lakukan, katakanlah kita tuh yang mana yang paling benar-benar kita punya pegang. Kalau gitu. Di Curve sendiri apa yang menjadi spesialisasi tadi? Oke. Kalau di Curve sendiri sebenarnya kita punya 3 yang paling ini ya, yang paling bisa dibilang jagoan lah gitu ya. Gacuannya gitu ya. Selain mie ya. Yang pertama influencer marketing pasti ya. Influencer marketing. Yang kedua itu content creation. Jadi entah itu nanti kebutuhannya mau di platform apa, mau pendekatan konten yang ke arah mana. Lalu yang ketiga itu adalah activation, digital activation gitu. Oke, berarti 3 poin itu, 3 pilar itu ya menjadi gacuannya ya gitu. Sar, gue balik lagi ke operation yang pernah lu jalanin zaman dulu. When it comes to grooming people, lu punya pendekatan sendiri nggak? Gue nggak tahu apakah ini pendekatan yang umum apa enggak gitu ya. Cuman kalau gue sendiri sih, gue emang suka sih nge-groom orang. Jadi harus punya ada rasa kepuasan itu. tersendiri. Ada kepuasan tersendiri gitu. Ketika dari nothing jadi something gitu ya, bisa dibilang gitu. Jadi kalau pendekatan gue biasanya itu tadi, maksud gue effort gue bikin playbook itu tuh nggak mudah Mas.
Gue bikin playbook itu tuh bisa take 1-2 bulan gitu loh. Dan gue bener-bener tiap hari, every single day, gue mempelajari behavior mereka seperti apa. Dan makanya gue seserius itu ketika gue akhirnya mendistribusikan si playbook ini ke orang-orang yang mau gue grooming gitu loh. Gue kasih pengertian karena ya tahu sendiri lah ya kalau apalagi anak-anak zaman sekarang ngelihat playbook segitu banyak halaman, mereka udah ignoran sekarang. Ya udah nanti aja deh gue bukanya kalau gue ada butuh. Tapi gimana caranya gue akhirnya punya pendekatan untuk bilang ke dia bahwa pekerjaan lo akan lebih mudah ketika lo tuh bisa memahami ini. Dan gue tuh sifatnya gini nih, bukan micromanage ya, tapi gue willing untuk membantu mereka, willing dalam artian terjun sampai ke bawah gitu loh. Dan gue pengen respect itu jangan sampai lo takut. Respect nggak apa-apa, tapi jangan sampai lo takut gitu ngomong sama gue. Jadi karena gue pengen lo jangan kesusahan sendiri. Kadang kan gitu ya, kadang kalau gapnya terlalu jauh, katakanlah dia junior account gitu, wah jauh banget nih sampai ke managing director gitu kan. Nah, gue pengennya gap itu mau nggak mau akan pasti ada, tapi gimana caranya lu jangan takut. Lo boleh respect tapi lo jangan takut. What kind of leadership type are you? Mungkin gue tipenya ngasih direction banget ya. Gue ngasih direction dan gue itu bisa side by side untuk sampai dia tuh bisa bener-bener bisa gitu. Kayak gue tipenya yang itu. Gue lupa deh dulu tuh ada kan teori-teori leadership ya. Tapi ada salah satu tuh kalau nggak salah gue lupa namanya apa. Tapi gue tuh bagian situ tuh yang bener-bener ngasih direction dan gue tuh ngedampingin. Oke. Tapi memang itu menguras waktu banget sebenarnya. Itu lebih ke assistance ya, assisting people assisting gitu ya. People, benar. Assisting people. Assisting people itu kan sangat bergantung sama lu cocok atau enggak sama orang ya berarti kan. When it comes to hiring, do you have any special approach how to get the right people? Gue nggak punya teori pasti ya soal itu gitu. Kadang dari kita interview 30 menit kita bisa lihat vibes-nya gitu loh. Dia tipe orang yang... Lu percaya vibes ya? Ya gue percaya vibes gitu. Gue percaya gue connect gak sih ngomong sama lu. Katakanlah gue nanya ini, lo langsung paham gak sih sama yang gue tanyain. Tapi ya gue akan make sure pertanyaan gue juga clear gitu loh. Jadi dari situ, dari gimana cara ngobrolnya, biasanya gue suka ngasih satu kondisi gitu, dan gue pengen tahu lo gimana mengatasi kondisi itu, nah dari jawabannya gitu. Dan gue sangat menghargai kejujuran gitu ya kan. Kadang gue bertanya, menurut lo 3 kekurangan itu apa gitu. Itu jadi pertanyaan wajib lo ketika lo hiring ya. Apa 3 kelebihan lo menurut lo dan apa 3 kekurangan lo. Banyak yang menjawab itu aman dalam artian bukan kandidat kan ini. Bukan. Udah nggak jadi lagi. Contoh. Jadi ya banyak mereka tuh ngejawabnya tuh aman banget gitu loh. Misalnya kayak kayaknya saya perlu diimprove nih di bagian ini gitu. Nggak ada yang benar-benar spesifik apa gitu. Iya, contoh kayak kalau gue inget-inget ya. Gue bukan tipe orang yang gampang nangkep. Misalnya, wah sejujurnya padahal kan itu kan ini banget ya, krusial banget ya. Waduh, lo olah dong. Nangkep apa dulu nih? Iya, jangan nangkep uang. Kalau nangkep uang juga kita susah. Nangkep apa dulu nih? Ya kadang lo berani jujur nih di bagian ini, tapi kan gue kasih kondisi abis itu. Ternyata kayaknya bukan salah nangkep deh. Lo emang belum kepapar aja sama knowledge soal itu misalnya. Ya jadi kalau masalah standar pemilihan ya gue lebih sama insting gue ya. Insting lo. Dan menurut lo insting itu apakah perlu memang ada atau memang ada caranya untuk develop? Gue meyakini suatu hal itu nggak terjadi begitu saja. Jadi pasti walaupun tidak bisa gue jelaskan secara detail, pasti ada teorinya lah itu. By the way, Sar, sebelum kita tutup, sekarang kan lagi ngetren banget konten podcast yang kemudian taruh di YouTube gitu ya. Lo ngeliatnya gimana? Which is kita juga melakukan hal yang sama di Founder Talks itu. How do you see that? Menurut gue bagus-bagus aja ya. Maksudnya karena agak berbeda dibanding luar. Kalau luar kan memang podcast itu booming sebagai platform podcast gitu, bukan ada di platform YouTube. Iya. Memang kan awalnya sebenarnya seperti itu ya. Maksudnya suara gitu ya. Tapi sekarang mungkin
juga diperkenalkan sama orang-orang yang besar juga ya. Jadi ya bagus-bagus aja sih, karena kan gue pernah baca sebuah artikel gitu ya. Memang ada orang yang cara menangkapnya banyak nih. Ada yang lebih gampang nangkap kalau baca, ada yang lebih nangkap kalau denger, ada yang kalau nangkap kali nonton gitu. Iya, bagus-bagus aja dong. Berarti kan kalau lo mau yang emang suara, lo bisa ke saluran yang emang suara aja, yang video ada jadi lo banyak opsi. Jadi menurut gua bagus sih. Harusnya semakin memperkaya opsi-opsi orang untuk belajar gitu. Benar. Sar, thank you so much. Thank you so much Mas Ganda. Thank you so much. Mudah-mudahan Curve semakin besar ke depannya. Amin. Ya rabbal alamin. Guys, mungkin gue harus bilang kalau dunia digital itulah dunia yang paling menarik, karena sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah orang untuk terus bisa berevolusi. Karena digital media sekarang, tahun depan dan 10 tahun lagi pasti akan sangat jauh berbeda, sehingga membutuhkan orang-orang yang benar-benar bisa beradaptasi dengan lingkungan. So, stick around guys, karena kita akan punya banyak episode-episode menarik selanjutnya. Saya Ganda and this is Founder Talks by Samandana.